akan terjadi kebakaran yang sangat besar. Di mana-mana pemerkosaan pada anak di bawah umur. Kalian selebriti nggak sih Teh? Kalau musibah kecelakaan ada pesawat yang jatuh tapi pesawatnya bukan komersil. Kasus-kasus yang di luar logika tuh akan makin muncul di 2026. Aku mau nyampein malah. Wah, monggo. Jadi, makasih udah diundang karena aku pengen nyampein jaga kesehatan untuk Pak Prabowo tahun 2026. Kalian selebriti nggak sih Teh? Kalau musibah kecelakaan ada pesawat yang jatuh tapi pesawatnya bukan komersil. Dan akan terjadi kebakaran yang sangat besar. Di mana-mana pemerkosaan pada anak di bawah umur. Kasus-kasus yang di luar logika tuh akan makin muncul di 2026. Jadi ini apa? Kasus Ani-Ani gitu? Iya, sama artis. Ya. Udah inisial. Artisnya aja, pejabatnya nggak usah. Dek. Hah? Dek. Beliau artis juga, tapi beliau juga politik juga. Terseret kembali dengan dugaan pencucian uang. Aku sedihnya lebih ke unsur perkumpulan, olahraga, ya. Oh, perselingkuhannya dari lapak. Agama. Nanti bisa ngelihat secara detail nggak sih spesifik laki-laki yang Allah siapkan untuk Ayu ini ke depannya? Pengusaha, putih orangnya, nggak terlalu tinggi. Rambutnya itu klimis. Menurut Teteh ada nggak sih sosok-sosok pemimpin baru yang muncul nantinya, atau mungkin yang akan tergeser dengan segala skandal dan kasusnya, misalkan yang terjadi dengan Pak Ridwan Kamil, tanpa kita mengetahui atau mendelik ke dalam apakah ini agenda setting politik atau apa gitu ya, di 2026 nih Teh, karena Abang mengundang Teteh minta izin untuk menyampaikan segala penglihatan Teteh ke Sobat Goib. Teteh ini agak keberatan nggak sih ngomongin politik? Enggak. Beneran? Aku mau nyampein malah. Wah, monggo. Jadi, makasih udah diundang karena aku pengen nyampein jaga kesehatan untuk Pak Prabowo tahun 2026. Kasihan beliau tuh. Aku cuma minta itu jaga kesehatan, Pak. Tak nangis deh. Aku maksudnya bicara kayak gini tuh bukan politik ya, enggak gitu loh. Karena kan menghargai perjuangan. Walaupun bagaimanapun dia ada sisi baik. Gak gampang juga dengan kondisi ini kan dia diserang beberapa kubu. Dan yang menyeramkannya lagi dari pihak luar, pihak asing. Nah maksud aku dari pihak-pihak luar ini yang akan memecah belah kita, memecah belah negara kita melalui virus. Dan virusnya datangnya melalui otak. Kalau abang pernah dengar kejadian di Banten yang udah diisolasi, itu awalnya sekali. Di simptomnya kayak meningitis gitu jadinya. Iya, yang awalnya, yang abang pernah denger yang apa sih, yang awal dari radiasi. Oh iya, ada makanan, yang, buah-buahan yang udah nggak boleh dimakan. Yang udah ada satu wilayah udah diisolasi. Iya. Ih, kayak film zombie ya Teh? Iya, nah itu targetnya seperti itu, kayak di Philadelphia ya, yang abang pernah lihat orang di pinggir-pinggir jalan. Bukannya maksudnya jadi zombie kayak di film sugusan gitu, bukan gitu. Tapi karena logika, kalau kita jatuh kecelakaan pasti kan kita kejang-kejang dong bang, namanya seizures gitu ya. Iya kan, daerahnya yang diserang daerah saraf otak. Nah ini juga virus itu masuknya ke sini, ke radiasi ini. Dan itu tujuannya adalah sebenarnya untuk melumpuhkan Indonesia, karena Indonesia itu kan sangat kaya raya bang. Dibilang surga dunia tuh ya, pertanian, pertambangan, perikanan, semualah, perlautan, semua kita tuh ada. Kita tuh sebenarnya nggak ada alasan untuk menjadi orang susah. Ya, karena kita kaya banget. Persoalannya orang kita tuh maunya instan. Persoalannya malas. Nah, sedangkan mereka sukanya ngolah. Itulah yang membuat sebenarnya kita harus introspeksi juga bahwa ada kesalahan kita. Jadi jangan semata-mata
selalu menyalahkan pemimpin. Ayo dong kita juga, ajang 2026 ini ajang kita untuk introspeksi. Kalau secara spesifik kan tadi Teteh bilang jaga kesehatan. Ya. Kesehatan. Ini yang Teteh lihat, beliau akan jatuh sakit atau memang akan ada sesuatu yang non medis terjadi atau bagaimana? Dua-duanya. Beliau tuh terlalu kuat, jadi memang sih beliau itu kan memang spiritualnya juga bagus ya, karena beliau juga adabnya bukan hanya kepada manusia, kebaikannya dia tuh kepada binatang pun bagus, baik, ya kan gitu kan. Jadi dia pasti kan dapat doa juga dari para binatang itu gitu. Kalau kita bicara sama orang, ini orang gila kali, masa binatang bisa ngedoain, ya enggak lah gitu loh. Namanya hukum karma itu kan hukum karma baik, karma buruk itu kan apa yang kamu tanam, kamu petik, even itu ke binatang, itu akan datang impact-nya ke kita, ngedoain dalam hatinya dia gitu loh. Nah, Bapak itu kalau dalam spiritual juga bagus menurutku, dan orang-orang yang nyerang Bapak itu tahu kelebihan-kelebihan Bapak tuh tahu banget dari kecerdasannya, dari spiritualnya. Tapi Pak Prabowo mah selama di sebelahnya ada Bang Bobi kayak segala saatnya akan mentah sendiri. Dekat aja Pak sama kucing, kuda, ya kan, sama pelarian-pelarian Bapak, ikan-ikan Bapak. Benar. Tapi lucu banget tuh Bobi kalau misalnya datang sendiri ya ke rumah ya. Iya, karena ya ada yang support. Iya sih. Yang supportnya yang para leluhur itu. Itu adalah orang pertama Indonesia, orang nomor 1 Indonesia. Kalau misalkan, mohon maaf, kayak kasus-kasus Pak RK kemarin, Teteh melihat nggak ada penglihatan akan ada yang keselandung atau keseleo atau jatuh image-nya, karirnya? Ada. Terkenal. Yang seperti kayak Pak RK kembali itu ada. Skandal lagi Teh? Skandal lagi? Nah, Laki-laki? laki-laki. Image-nya selama ini apa? Alim? Keluarga? Family man. Nah, kalau alim-alim banget sih enggak, dia nggak kelihatan ya. Si Teteh apa nggak kelihatan alim juga gitu ya? Oh gitu Teh. Ini lebih ke family man Family aja. Deket sama lingkungan artis sih. Sebelum ke inisial, dekat sama teman artis. Ya, nggak terlalu tua. Tapi udah ubanan. Nggak tahu juga ya, masih hitam-hitamnya masih ada sih. Jadi ini apa, kasus ani-ani gitu? Iya, sama artis. Oh ya udah cerai berarti baru saja. Akan cerai dia dengan istri aslinya. Sebenarnya sih udah lama, udah pisah ranjang itu udah lama. Cuman kan keadaan, Bang, kalau di dunia kan, Abang tahu sendiri ya, namanya di dunia publish entertain gitu kan, kita kan harus bisa mengkondisikan keadaan, nggak semudah di dunia yang tidak terlihat siapa-siapa ya. Sebenarnya banyak para pejabat-pejabat itu yang udah nggak satu kasur tuh banyak, Bang. Sebenarnya ya. Gitu loh, maksudnya. Satu rumah bahkan. Iya, sudah banyak. Cuman kan keadaan membutuhkan kita foto satu frame. Kalau kasus yang 2026 tadi bilang pejabat ini dekat sama artis, ini beda usia mereka di atas 15 tahun ya? Si artis sama si pejabat ini ya? Jauh ya Teh? Kurang lebih ya. Hampir 20-an ya? Enggak sih, Enggak. Kurang lebih. Iya kan? Si artis ini malah sebenarnya kenal sama anak-anaknya bapaknya juga. Bapak yang jadi selingkuhan. Ya kan udah masuk keluarga kan? Oh iya benar berarti. Masuk ke keluarga. Banyak sekarang yang modelnya kayak gitu masuk ke dalam keluarga. Iya. Itu istilahnya ani-ani koci Teh. Ada ani koci. Namanya ani-ani koci itu. Satu sekoci. Iya. Ani-ani dimasukin sekoci. Padahal itu ani-aninya. Benar. Itu jadi ani-aninya dimasukin ke lingkungan yang disebut ani-ani koci Teh. Lebih model berarti ya. Udah inisial. Artisnya aja, pejabatnya nggak usah. D. D. Oh. Udah lama tapi tuh. Ada yang lain nggak? Ada. Siapa? Ini ani-ani koci juga. Tapi dia beda lagi. Laki, Bang. Oh. Berarti ano-ano. Dia laki tapi sama pejabatnya laki. Oh, laki sama laki. Oke. Terus gimana ceritanya? Ya hubungan. Enggak, terus ketahuan media? Enggak. Cuman beberapa wartawan tahu nanti. Awalnya kesebarnya dari situ. Maksudnya nggak langsung yang karena ada apa gitu, dari mulut ke mulut akhirnya naiklah berita itu. Jadi senjata nggak buat lawan politik ya? Iya. Oh, di blow dong?
Nah, Teh, itu kan secara personal. Kalau secara general, pemerintahan kita bergerak kemana 2026 yang Teteh lihat? Dua kata aja, apakah menenangkan kita sebagai rakyat atau malah membuat kita makin gundah gulana? Menenangkan kita. Serius, Teh? Berusaha menenangkan kita, berusaha. Oke. Tapi gencatannya kuat, Bang. Karena pakai pihak asing. Jadi nanti ada sebuah politik pecah kongsi antara Saya suka ini. tadinya berteman. Akhirnya beliau berdua bisa kongsi sehingga mulai kelihatan tuh Asli-asli. sama korupsinya. Masalah keuangannya kelihatan. Ini agenda tahun 2026. Iya. Di kuartal berapa nih Teh udah mulai kelihatan? 1, 2, 3, 4? Pertengahan akhir. Pertengahan akhir berarti Ini ya Juli Agustus. Kalau ini yang aku rasa tuh lagi direncanain. Ya teman-teman, aku pengen nanya sekarang sama Teteh nih untuk menjelaskan, karena tadi ketika saya bilang tentang atau satu kota kelahiran saya, Teteh langsung berubah gitu ekspresinya dan nanya, ada saudara nggak di sana? Banyak, Teh, sahabat, saudara, ponakan, cucu di sana semua. Teteh ngeliat apa emang? Saya tuh kedua yang paling saya takutin melihat itu adalah daerah takut maksudnya. Ya dari saya mendapatkan penglihatan itu dan pendengaran itu, saya udah start langsung berdoa, Bang. Itu ngeri, Bang. Itu Serem sih. tanahnya udah nggak kuat, Bang. Ya pasti lah. Udah sakit. Kalau kita tuh kayak badan tuh, ayo bawa ini semua. Sedangkan dia tuh udah dalam posisi persakitan. Untuk air jalan pun udah, saya ini kan hak saya ya, mau jalan sana udah nggak ada jalan lagi. Jadi jangan salahin saya kalau saya punya jalan sendiri. Oke, Teteh. Jadi kita akan move on ke dunia entertainment ya. Oke. Teteh melihat ada kekacauan dan keributan apa aja, dan kapan Teteh lihat penglihatan itu, dan kepada siapa penglihatan ini terjadi? Silakan. Ada artis yang beliau artis juga, tapi beliau juga politik juga. Terseret kembali dengan dugaan pencucian uang. Kembali? Terseret kembali? Atau malah ada bukti sekarang tahun ini? Lebih meresahkan, karena lebih ada pembersihan juga kan. Bener ya? Karena orang yang di artis itu, orang yang sedang lagi mau diangkat kasus-kasusnya. Diangkat ketika dibutuhkan, dijatuhkan ketika sudah tidak dibutuhkan? Tidak, maksudnya kamu udah terlalu rakus. Apalagi mungkin si artis ini maksudnya Teteh masuknya dari Ya, bukan pintunya awalnya. bukan. Oh, aku ngerti. Bukan. Itu jadi memang satu tim lah istilahnya. Ya, Itu udah mulai mau dirapikan. Teteh melihat kan di sini banyak artis yang pakai narkoba dan ditangkap gitu ya, bermasalah lagi. Ada yang sebesar Amar Zoni nggak kasusnya? Sebenarnya sih kalau menurut aku ya, Amar Zoni itu nggak sebesar itu. Amar Zoni nggak sebesar? Hah? Wait. Amar Zoni nggak sebesar kasus yang Teteh lihat ini 2026? Hah? Kalau menurut aku, Amar Zoni tidak sebesar itu. Kalau feeling aku ya, nggak sebesar itu. Amar Zoni aja sampai dipindahkan karena emang kasusnya besar loh, Teh. Karena sudah bergerak di dalam juga. Aku nggak ngerasain itu ya. Hah? Enggak. Ini dia satu komplotan, Teh. Jatuhnya ke perdagangan dong. Lebih ke pengalihan sih. Ada yang lebih besar. Kasus narkoba Iya. melibatkan artis. Iya. Amar Zoni nggak sebesar itu.
Jadi gini, jalurnya arusnya ke sini, jangan sampai nih. Jadi ya udah ditutup di sini aja. Terus ada Inara Juliet Part 3. Wah ada tuh bang. Yang maksud saya ada sosok-sosok perempuan kayak gini lagi tuh. Ada bang. Mainnya halus-halus. Sekarang aku sedihnya lebih ke unsur perkumpulan, olahraga, ya. Oh, perselingkuhannya dari lapangan. Agama. Ada lagi nanti bang. Yang berpisah banyak dong. Banyakan yang ke pengadilan agama daripada ke KUA. Ya. Kalau dalam kita ya dalam Islam gitu ya, iya lebih banyak ke pengadilan agama. Karena sosok 3. Pasti. Bukan perekonomian. Enggak. Ih. Sosok 3 tuh marak banget. Jadi kayak udah biasa, kayak dianggap kayak zaman-zaman dulu tuh kayak pacaran. Ya udah putus nyambung cari lagi ya udah. Jadi hakikatnya nikah udah nggak ada bang. Udah sama sekali tidak ada, udah hilang. Jarang yang masih memegang hakikat pernikahan tuh jarang bang. Kalau boleh ditanya sama mereka hati kecil mereka masing-masing, 40% bang. Karena semua hanya butuh kita dalam satu frame bareng. Open marriage jadinya. Tapi kalau Amanda Manopo mah aman lah ya. Aku suka banget sama mereka berdua, sama Kenny, Amanda best. Mereka ketemu bang. Iya. Jadi, tapi belum apa-apa. Amanda udah punya orang ketiga tau teh. Fajar Setbo itu. Nggak apa-apa kok dia. Mereka nggak tinggal bertiga kan? Lucu banget. Aku juga suka sama dia. Semoga ya kehadiran Fajar Setbo ini untuk memancing kehamilan kan ya. Hamil cepat tuh teh. Bener. Tapi semoga nggak seset Fajar. Siapa lagi yang bakal mendapatkan berkah Allah dengan kehamilan teh yang teteh lihat? Kehamilan. Apa nih? Kehamilan luar nikah. Kok di luar nikah? Yang nikah aja, kayak Amanda Manopo yang nikah. Kita nggak usah ngomongin jelek-jeleknya orang terus, yang bagus-bagus sekarang. Siapa aja artis yang mendapatkan kabar baik? Habis itu baru abang nanya tentang abang. Ada, tapi ya justru pasang-pasangan yang istilahnya bukan pasang-pasangan lama, pasang-pasangan yang baru, tapi nggak lama cerai gitu. Nggak ada nih? Banyak ya gitu nanti. Banyak nih? Udah nikah tapi 2025? Udah nikah gitu, nanti udah punya anak cerai gitu, banyak kan? Di 2026 ini? Iya, banyak. Dan cerainya karena ya, selingkuh? Pergaulan. Nah, satu persatu ya. Yang cerai ada inisial ya? Yang tadi di awal? Ada artis lama. Udah senior. Sebenarnya udah terjadi, feeling aku ya, udah terjadi gesekan pertikaian tuh udah lama, tapi disambungin lagi, dicocok-cocok-cocologi lagi seperti itu. Artis senior, penyanyi. Dua-duanya artis senior? Bukan, yang perempuannya. Yang perempuannya? Iya sih. Kayaknya saya agak connect dengan apa yang Teteh mau sebutkan sih. Ini tes-tes doang ya, tes-tes buah manggis. Penyanyi ya Teh? Iya. Oke. Nah sekarang aku mau izin tanya, itu satu. Kalau dari dunia politik, ada nggak yang terkenal cerai? Habis itu cerai mereka? Enggak, cuman lebih apa, cerai secara negara tidak, secara agama. Disahkan maksudnya secara agama, di pengadilan agama tuh tidak. Tapi secara hukum agama, saya cerai kamu gitu. Sudah bertalak? Bertalak, ya. Oke, aku mau izin sama Teteh dan aku izin kepada dua orang yang aku sayangi ini untuk aku tanyakan ke Teteh. Yang pertama buat Mami DP sama yang kedua buat Ayu Ting Ting ya. Karena kan Mami DP sama Ayu ini saya bisa bilang adalah dua orang yang saya juga doain sih biar cepat dapat pasangan yang bisa bahagian kalian berdua. Dua-duanya baik soalnya. Teteh, seorang Ayu Ting Ting dan seorang Dewi Persik ini kan adalah dua wanita alfa. Oke. Yang sangat powerful. Yang sesungguhnya saya yakin nggak butuh laki-laki yang harus di atas mereka berdua. Yang penting bisa mencintai mereka dengan tulus, dengan kejujuran. Tuh. Poin pertama mungkin kejujuran ya. Oke. Teteh ngeliatnya mereka berdua nikah lagi kapan sih? Maksudnya bukan Ayu Ting Ting dengan Dewi Persik. Maksudnya Ayu dengan pasangannya, Mami DP dengan pasangan itu Teteh ngeliat nggak sih? Karena kan aku yakin Teteh pasti mendoakan mereka juga deh. Untuk Ayu Ting Ting, saya ya bukan maksud menggurui ya. Mungkin dia juga punya, kan pasti dia punya jalan hidupnya sendiri. Tapi lebih legowo dan ikhlas.
Itu yang ketika beliau legowo dan ikhlas, beliau akan ketemu dengan laki-laki yang memang langsung Tuhan kasih. Jadi tidak usah berekspektasi yang terlalu lebih. Yakinin saja Allah akan memberi laki-laki terbaik ciptaannya untuk kamu. Berapa tahun ke depan tuh Teteh lihat? 2027 akhir 2026 berketemu. Akhir 2026 dan 2027, berarti Teteh bisa menyampaikan bahwa 2026 awal sampai akhir ini adalah perjuangannya Ayu untuk bisa legowo tadi. Iya, legowo dan ikhlas, tidak usah berekspektasi terlalu tinggi, tidak usah yang begini atau gimana, tidak usah. Yakinin aja tugas Ayu Ting Ting, yakinin bahwa Tuhan akan memberikan, diantri sama Tuhan langsung. Teteh bisa ngelihat secara detail gak sih spesifik laki-laki yang Allah siapkan untuk Ayu ini ke depannya? Pengusaha, putih orangnya, nggak terlalu tinggi, rambutnya itu klimis, tapi memang untuk munculkan dia dalam kehidupan Ayu, memang Ayu butuh effort yang kuat, karena dia pilihan Tuhan. Ini deket jangan-jangan sekarang? Udah, Mbak Ayu Ting Ting tinggal pesan aku legowo dan lebih ikhlas. Udah nggak usah mikirin harus begini, calon suami saya harus begini, hilangin itu. Yakinin aja Allah akan memberikan pilihan tuh hambanya, nih buat nemenin kamu di dunia. Sekarang kita menuju Mami DP. Rasanya kan kemarin Mami punya permasalahan itu dengan kejujuran mungkin ya. Kejujuran bukan dari Mami DP-nya, mungkin dari pasangannya dalam sebuah rumah tangga, membangun rumah tangganya. Aku pengen lihat nih, Teteh lagi sedang mencoba. Ada yang lagi mau deketin, dia duda. Orang suka moge. Wih. Bapak-bapak, maksudnya nggak, kalau Ayu Ting Ting kan agak muda ya yang deketin ya. Kalau ini lebih mateng gitu loh. Tapi single kan? Menuju single. Menuju single. Menuju single karena memang sudah sebelum ada Mbak DP hadir dalam kehidupannya memang sudah nggak baik-baik saja. Jadi bukan karena nanti kalau ada berita karena Mbak DP. Bukan gitu kan. Dan beliau itu suka moge, beliau ada di lingkungan pejabat dan beliau ada di lingkungan pengusaha. Kaya banget. Nggak jadi nikah nggak Teh? Atau enggak? Mbak DP-nya ada sedikit, kalau aku lihat ya ada sedikit suka, cuman dia untuk make surein lagi gitu. Tapi ini laki-laki biar tua tapi gagah Bang, kayak model kayak bukan tua kali, mature. Mature kata-katanya. Kayak Tom Cruise, kayak Richard Gere itu kan. Beliau itu kan usia kita tapi kan masih ya olahragawan lah ya. Ya gitu. Fit bodinya ya. Dia orang moge. Bukan inisial tapi dari full complete name-nya si laki-laki tersebut 3 huruf diantaranya apa aja? Bukan inisial depannya ya? 3 diantaranya. Diantaranya aja. Ada 3 huruf yang keluar apa? T. 1. Yang 3 huruf, 2 lagi. Nggak usah diurutin, ini bukan inisial ya. W. Oke, terus 1 lagi. Kok serem? Kok serem? 1 lagi. Y. Oh iya, yaudah. Yaudah, oke. Kita kan sempat nih beberapa tahun ke belakang nih melihat ada artis sama artis berantem. Waduh, ramai tuh di sosial media, bahkan dibawa ke TV nasional ya. Akan ada perseteruan lagi nggak Teh antara artis dengan artis? Besar berantemnya, sampai melibatkan uang dan kepercayaan mungkin. Ada nggak Teh lihat itu? Nggak ada. Oh, aman. Aman, kalau untuk masalah itu aman. Oke. Karena pembagian rata kan. Udah, sekarang langsung deh 2026. Saya gimana? Singkat aja Teh, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan, kiri apa kanan sih Teh? Apa? Aku kiri. Ini kiri kan, ini kapalan. Karena angkat besimu ya. 2026 gimana Teh? Ini nggak ada takdir nikah. Hah? Nggak ada takdir nikah. Iya, terus? Single tuh nggak terus? di sini. Kerjaan mana kerjaan? Kerjaan aja yang penting. Apaan? Kerjaan banyak. Abang nanti punya usaha baru Bang. Enggak lah, iya sih lagi. Abang punya usaha baru. Terus? Ada orang yang percaya sama abang punya usaha. Bener lagi, langsung ketawa nih sama bagus. Ambil aja Bang, tapi harus jelas ya pembagiannya. Iya. Tapi harus jelas ya pembagiannya kata Teteh. Jangan pakai hati.
Harus Enggak. profesional bener-bener. Abang jangan maksud, abang orangnya baik soalnya. Ternyata bisa nebak nggak aku kerjaan di TV gimana 2026? Abang itu tipe artis yang nggak gampang redup gitu. Karena diperhitungkan kan, kalau abang itu diperhitungkan. Jadi masuk ke dalam legend. Kalau Iya, untuk benar, MC, benar. bener loh, bener-bener udah digolongkan untuk senior gitu loh. Jadi nggak gampang. Tapi itu dia, jangan pakai hati. Enggak sih teh. Ya bukan berarti abang jadi manusia jahat, enggak. Maksudnya abang harus bener-bener secara manajemen profesional bener-bener. Oke. Ambil aja. Teh, sebelum closing, ngomongin soal kecelakaan dan musibah, ini kan pasti agak nggak enak ya teman-teman ya. Tapi pengen tahu deh, ada yang melibatkan atau terjadi sama rekan selebriti nggak sih teh? Kalau musibah kecelakaan ada pesawat yang jatuh, tapi pesawatnya bukan komersil. Lebih ke pesawat pemerintahan dan susah dievakuasi. Dan akan terjadi kebakaran yang sangat besar. Di mana-mana pemerkosaan pada anak di bawah umur, kasus-kasus yang di luar logika tuh akan makin muncul di 2026. Udah tidak ada sisi kemanusiaan, udah hilang. Pas teteh merem ya, sekalibat kayak ada satu gelombang yang abang coba tanyakan gitu ya, apa betul atau enggak. Teteh ngeliat juga nggak sih akan ada banyak sosok nabi palsu? Banyak bang, Iya kan? banyak bang, Iya kan 2026 ya? banyak bener. Bener Bang. ya, Teh? Banyak, Bener ya? Banyak, Iya, iya. banyak, dan itu tapi larinya ke masalah. Kalau yang laki-laki larinya pengerusakan kepada anak-anak. Iya, nanti tuh ya, yang abang ini ya, ini saya bukan dukun ya teman-teman. Tapi yang saya coba tebak, akan marak lagi tuh. Yang kayak gitu-gitu. Iya. Kayak manusia ini menabikan sesosok orang, terus apapun yang orang itu lakukan, itu diikutin, diminum, atau gitu teh. Ada. Tapi bukan dari lingkungan yang awalnya dia itu bukan di lingkungan kota ya kayak Jakarta gitu, dari luar gitu loh, di sosok-sosok luar banyak ya bang. Sebenarnya sekarang pun udah ada bang. Tapi lebih yang ini ke expose ya. ya ini ke expose. Ya udah, kita closing. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mendengar langsung nasihat dari Teh Feni agar apapun yang mungkin disampaikan oleh alam semesta ini tidak terjadi kepada kita, kepada saudara kita. Kita dengarkan nasihat Teh Feni sekarang ya, sebelum kita closing. Silakan Teh. Apa nasihatnya buat Sobat Gaib di rumah? Untuk sahabat gaib di rumah, harapan saya, yuk mari kita obati bumi bersama-sama. Kita cintai lagi. Karena suka atau tidak suka, kita akan berdampingan terus selamanya. Unsur alam, air, api, angin, tanah, dan udara bisa menjadi bala buatmu, tetapi bisa juga menjadi berkat buatmu. Nah sekarang bagaimana mereka semua akan menjadi berkat buat kita? Dengan cara apa? Yuk kita tundukkan diri kita, sisi akunya kita hempaskan, agar eksistensi yang ada di dunia ini semua tetap terjaga. Itu aja sih pesan aku.